Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini di channel Medfan Kota Raya, channel yang menyajikan konten-konten tentang pendidikan. Pada video kali ini saya akan berkomunikasi melalui jaringan internet dengan salah seorang CPNS dosen di Kementerian Agama, tepatnya di IAIN Kota Palu ya. CPNS dosen IAIN Kota Palu. Kita akan diskusi bagaimana pengalaman beliau dalam melewati SKB dengan sukses. Apa-apa saja kiat-kiatnya dan apa saja tips-tipsnya. Simak terus video ini dan jangan lupa klik subscribe, like, and share sebagai bentuk dukungan agar saya juga semangat buat video. Oke teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah bersama dengan sahabat saya, senior saya, CPNS di Kementerian Agama formasi dosen. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan coba diskusi tanya jawab mengenai pengalaman saat melewati SKB CPNS dosen ya, seperti apa prosesnya. Sebelum kita lanjut, kita langsung saja perkenalan diri dulu dengan sahabat saya. Saya persilakan kepada Kak Raffi untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Kak. Terima kasih kepada Ibu ya. Kebetulan kita sudah lama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Jebel. Saya adalah salah satu peserta CPNS tahun 2008 dengan formasi dosen matematika IAIN Palu. Ya, seperti itu mungkin sedikit perkenalan awal. Jadi formasinya dosen kayak dosen matematika ya di IAIN ya? Matematika di IAIN Palu. Iya. Jadi waktu kemarin SKB-nya itu seperti apa Kak? Waktu untuk dosen, formasi dosen Kak? Iya, ya. Untuk SKB itu kan kalau Kemenak sertakan di seluruh Indonesia bahwa ada 3 jenis SKB ya, ada 3 jenis tes untuk SKB ya. Yang pertama betul. Itu ada tes, kemudian yang kedua ada praktik kerja. Ya. Nanti ini kan sesuai dengan bidang dia lamar. Yang ketiga wawancara. Jadi ada 3 tes yang tadi, psikotes, praktik kerja karena dalam hal ini sebagai pelamar dosen, maka praktik kerjanya itu dalam bentuk micro teaching. Dan yang terakhir wawancara. Iya. Iya. Berarti sama seperti CPNS formasi lainnya ya di Kemenak ya, pasti 3 ya SKB-nya ya. Psikotes, kemudian wawancara dan praktik kerja. Iya. Ini saya mau coba tanya-tanya lebih dalam lagi. Untuk psikotesnya itu soalnya itu seperti apa? Apakah kita chat, pakai sistem chat atau masih manual? Untuk kemarin itu bentuk psikotesnya itu masih manual ya, manual menggunakan LJK, di mana tim dari Kementerian Pusat langsung hadir hari pelaksanaan tes. Jadi dia langsung datang membawa soal yang masih tersampul rapi, dibagikan kepada seluruh peserta. Itu agak lupa jumlahnya, mungkin kurang lebih kalau tidak salah antara 80 sampai 100 ya. Itu kita selesai melaksanakan tes, dikumpulkan kembali dan langsung disampul kembali di tempat ujian. Jadi insya Allah. Oh, jadi dia langsung dibawa ke pusat ya, tidak diperiksa di tempat ya? Iya, langsung dibawa oleh tim dari pusat. Jadi insya Allah aman, walaupun manual. Iya kan, kalau di video-video sebelumnya saya sudah mereview bagaimana formasi guru psikotesnya seperti apa. Nah, untuk yang formasi dosen ini, kira-kira ada nggak kiat-kiat yang harus dilakukan teman-teman pejuang SKB ini agar mereka bisa lolos untuk psikotesnya ini? Kira ada kiat-kiat yang harus dilakukan Kak? Boleh kasih advice?
Makasih. Untuk psikotes sendiri, mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya. Psikotes itu kalau kita lihat bentuk yang kemarin dimunculkan, itu bentuknya itu hampir mirip dengan tes model TIU pada SKD ya. Tes model TIU. Jadi ada matematika dasarnya, ada polanya, ada gambar-gambarnya, dan ada penilaian verbal ya. Jadi kalau untuk soal-soal tipe TIU atau tipe psikotes seperti itu, jelas salah satu kunci yang paling penting adalah harus paham dulu konsepnya. Konsep ini kan kalau misalkan ada masalah atau teman-teman yang ingin tes merasa kebingungan kan bisa bertanya kepada yang ahli. Jadi yang pertama harus paham dulu konsepnya, tahu juga trik-trik cepat yang seperti apa. Misalkan kalau di pola ada hal-hal khusus yang bisa dipelajari dari orang-orang yang memang menguasai bidang tersebut. Kemudian misalkan dari gambar ada trik-trik cepatnya, dan juga yang terakhir rajin berlatih. Karena dengan rajin-rajin berlatih soal itu selain memperkaya jenis-jenis soal yang pernah kita kerjakan, yang kedua juga bisa meningkatkan kecepatan. Karena kecepatan ya. Waktu terkadang soal yang sangat ya, tetap itu butuh karena jumlah soal cukup banyak dengan waktu yang terbatas. Kecepatan juga itu kira-kira. Jadi rajin latihan soal, pahami konsep itu. Ya, jadi saya konfirmasi ulang. Jadi di psikotes itu muncul lagi pola-pola gambar kayak waktu itu. Iya, banyak gambar yang banyak sekali. Nah, kemudian soal kompetensi dasar juga muncul waktu itu, waktu psikotes. Ya, modelnya mirip dengan bentuk SKD. Jadi ada matematikanya, pola-pola angka, penalaran verbal, antonim, sinonim, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi itu tadi untuk psikotesnya ya, Kak. Sekarang kita coba pindah tentang wawancara. Kan kemarin kita yang SKB CPNS kemarin kan juga ada tes wawancaranya ya. Tes wawancaranya ini seperti apa? Apakah yang ditanyakan itu tentang jabatan yang kita lamar atau seperti apa model wawancaranya, Kak? Untuk pengalaman saya tahun kemarin, karena memang agak berdasarkan keterangan juga dari teman-teman sebelumnya agak berbeda model wawancara yang diadakan oleh pada CPNS 2018 ya. Jadi item yang ditanyakan atau masalah yang ditanyakan kepada para peserta itu bukan atau tidak berkaitan langsung dengan jabatan yang kita lamar. Kalau tahun sebelumnya. Jadi itu yang menjadi topik utama yang dipertanyakan kepada para peserta itu adalah wawasan kebangsaan, serta kebangsaan serta masalah isu keagamaan, terutama isu-isu terbaru keagamaan. Itu dua yang paling dominan menjadi pertanyaan kemarin. Konfirmasi kembali, itu model pertanyaannya apakah model pertanyaan konseptual atau teori atau pertanyaan model opini? Model-modelnya seperti apa, Kak? Apakah seperti itu? Ya, untuk kemarin itu kebanyakan pertanyaan itu adalah model kasus. Jadi diberikan suatu kondisi atau suatu kasus tertentu, kita diminta untuk memberikan pendapat mengenai kasus tersebut atau mengenai masalah tersebut, baik mengenai cara bergaul, cara kita bersosial dengan orang, termasuk cara kita dalam menyikapi bagaimana ketika terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebangsaan atau kenegaraan. Iya, cukup luar biasa juga ya SKB-nya ya, Kak ya. Ya, tambahan juga kemarin pas wawancara itu ada tes baca dan tulis Al-Quran. Nah, ini juga penting ya, jangan sampai mau bergabung di Kemenak tapi tidak bisa baca dan tulis Al-Quran. Oh iya. Itu juga ada masuk di wawancara. Iya. Kemudian juga mungkin untuk dosen, ada bonusnya juga kalau dia punya kelebihan di bidang Tridharma, ada penelitiannya, ada pernah meneliti atau apa, pernah menerbitkan tulisan, pernah melakukan pengabdian, itu bisa menjadi salah satu nilai tambah
ketika diwawancara. Iya, bisa menjadi nilai tambah ketika proses pada tes wawancara ini. Karena kemarin dipertanyakan, lebih keterlibatan kita organisasi apa di luar, apa bukti-bukti yang bisa kita hadirkan. Begitu. Itu menunjang ya. Iya, cukup menunjang, artinya bisa menjadi nilai tambah dalam tes wawancara ini. Iya. Jadi artinya saya konfirmasi kembali, tetap ada pertanyaan tentang baca tulis Al-Quran dan ibadah ya Kak ya? Iya, tetap seperti itu ada. Nah, pegawai Kemenak wajib seperti itu. Nah, kemudian kita pindah ke bagian terakhir, praktek tes SKB yang terakhir, yaitu praktek kerja. Jadi kalau dosen, praktek kerjanya mengajar juga ya? Ya, sama seperti, karena sama seperti guru, tetap yang diberikan atau yang diujikan dalam tes praktik ini adalah tes mengajar. Kemudian di hadapan 2 orang penguji yang ditunjuk oleh kampus. Iya, kemudian waktu mengajar itu konten yang kita bawakan apakah ditentukan atau memang kita menyiapkan sendiri? Kalau untuk pengalaman saya kemarin itu kita menyiapkan konten sendiri. Siapkan memang semua yang terkait dengan, ya artinya seperti kita mau mengajar harus ada rencana pembelajaran. Siapkan memang media kalau memang kita menggunakan media. Berarti kalau di tingkatan kampus yang kita siapkan SAP ya, Satuan Acara Perkuliahan begitu? Ya, seperti itu kira-kira. Oke, jadi cukup detail ya. Itu kemudian pengalaman kemarin pada praktek kerjanya itu durasi waktu yang diberikan itu berapa Kak? Untuk saya kemarin antara 10 sampai 15 menit ya, jadi tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama memang durasi yang diberikan karena mungkin peserta yang banyak dan waktu yang terbatas sehingga memang kita hanya diberikan waktu seperti itu. Mungkin penilai juga hanya melihat hal-hal kunci yang kita lakukan, bagaimana membuka, bagaimana memulai, bagaimana proses pembelajaran, bagaimana menutup. Bagaimana menyiapkan kelas ya sebelum memberikan pengajaran begitu mungkin, betul Kak? Nah, mungkin juga untuk dosen-dosen ilmu umum ya, karena kan kayak pengalaman saya kemarin kan dosen bukan ilmu keamanan ya, ilmu umum ya. Jadi bagaimana kita bisa bagusnya atau baiknya kita bisa menghadirkan atau misalkan menampilkan integrasi ilmu. Jadi bagaimana kita bisa ketika membuka materi, itu kita tidak langsung ke topik yang bersangkutan, tapi bagaimana kita memberikan pengantar konteks-konteks keagamaan yang relevan dengan materi yang kita sampaikan. Itu akan lebih bagus lagi kalau kita bisa menghadirkan hal-hal yang seperti itu. Berarti seperti misalkan ada manfaat atau aplikasinya dalam kehidupan sehari yang mengait dengan keagamaan pada saat mengajarkan gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika konsep yang kita mau sampaikan dikaitkan dengan apa kira-kira yang bisa kita cari konteksnya baik dalam Quran, hadis ataupun hukum-hukum agama lainnya. Iya. Misalkan kalau kita mau membawakan konten bilangan pecahan, tentu kita bisa kaitkan dengan hukum ilmu mawarits ya, warisan, yang di dalamnya kita mengalihkan pecahan. Begitu. Iya, jadi bagaimana kreatifnya si peserta itu bisa menghadirkan konteks-konteks yang relevan dengan apa yang mau dia bawakan. Jadi memang butuh persiapan. Jadi memang harus dipersiapkan dengan matang, dia harus mempelajari konsepnya dengan baik. Sehingga ketika berada di depan penguji, kita siap segala-galanya. Iya, jadi cukup mantap Kak ya. Oke Kak, ini yang terakhir Kak, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita ini, boleh Kakak kasih pesan-pesan buat para teman-teman pejuang SKB ini sebelum kita mengakhiri kita punya diskusi ini Kak? Oke, mungkin beberapa pesan saya untuk teman-teman atau
para pejuang SKB yang mau berjuang atau mau mengikuti SKB. Yang pertama, sukses itu tidak instan. Ketika kita mau ada hasil yang mau kita dapatkan, tentu ada proses. Maksudnya, kita harus mempersiapkan segala sesuatu ketika mau menghadapi SKB. Jangan nanti ketika sudah artinya cuek, acuh, kita tidak mempersiapkan diri. Jadi intinya, persiapkan diri, belajar sebaik-baiknya, tetap kita harus ikhtiar. Kita harus berusaha bagaimana kita agar ketika dilaksanakan tes itu kita bisa semaksimal mungkin memberikan kemampuan kita. Jadi berusaha, belajar, manfaatkan waktu bagaimana di setiap hari misalkan waktu tertentu misalkan untuk belajar atau untuk sekedar latihan atau sekedar membaca isu-isu terkini berkaitan dengan kebangsaan atau tentang keagamaan. Jadi terus belajar, jangan pernah artinya jangan pernah berhenti atau jangan pernah menyepelekan, karena sukses atau hasil itu jelas lewat proses yang keras. Kita semua juga di sini bisa sampai seperti ini, tentu semua kan ada prosesnya. Bahwa kita bisa belajar sehingga alhamdulillah bisa mendapatkan hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Tetap dibalik semua ikhtiar, tetap kita harus butuh doa, karena itu adalah artinya pendukung dari apa yang semua kita laksanakan. Tanpa doa itu tidak akan maksimal ikhtiar yang kita laksanakan. Itu mungkin kira-kira pesan-pesan singkat dari saya. Oke Kak, terima kasih banyak nih Kak waktunya, kita sudah berikan kesempatan untuk tanya jawab dan berbagi kepada teman-teman para pejuang SKB. Semoga apa yang kita diskusikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman para pejuang SKB, sehingga hasilnya nanti kita bisa menebar kebaikan ke banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa Kak di lain kesempatan, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.